Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat Triwulan yang baru dengan judul besar Simbol Gambaran Kiasan Cara Mempelajari Nubuatan Alkitab. Pada saat ini kita masuk dalam pelajaran Sekolah Sabat yang pertama dengan judul Beberapa Prinsip dari Nubuatan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami membutuhkan kuasa Tuhan. Tuntunan Roh Kudus belum menjadi bagian kami. Kami akan mempelajari firman Tuhan, beberapa prinsip nubuatan dalam Alkitab, cara untuk mempelajari. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, pelajaran Sekolah Sabat untuk pekan ini, penulis Sekolah Sabat dia mengambil ayat tema atau ayat hafalan dalam Yeremia 9 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, sepanjang triwulan ini kita akan membahas tentang nubuatan yang ada dalam Alkitab. Bagaimana cara mempelajarinya, bagaimana cara mengetahuinya, apa maksud atau tujuannya apa. Dan pastikan bahwa kita mengerti apa arti nubuatan yang ada dalam Alkitab. Karena di dunia kekristenan ini, dari dulu sampai sekarang ini, ada banyak orang umat Tuhan yang sering berselisih atau salah paham soal pelajaran nubuatan ini. Tidak heran, ada banyak orang yang suka menghindari tentang ketika akan membahas pelajaran nubuatan yang ada dalam Alkitab. Bahkan ada orang yang takut belajar nubuatan oleh karena tidak terbiasakan mempelajari Alkitab atau mempelajari nubuatan dalam Alkitab. Dalam Alkitab ada begitu banyak kitab-kitab yang dicatat tentang nubuatan-nubuatan, nubuat, tetapi yang saya tahu, yang saya lihat, ada dua kitab yang paling menonjol, yaitu kitab Daniel dan kitab Wahyu. Walaupun ada dalam kitab Yesaya juga, Mazmur juga, dalam Yeskiel juga, tetapi menurut saya ada dua kitab yang menonjol, yaitu Daniel dan Wahyu. Pekan ini kita akan membahas beberapa prinsip dari nubuatan. Kita akan mengeksplorasi beberapa prinsip yang menghasilkan pemahaman yang konsisten dan dapat diandalkan. Prinsipnya ada 10 yang dirangkumkan dalam setiap judul-judul kecil dari pelajaran Sekolah Sabat hari ke hari. Nah, bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Bagian yang pertama ada 5 prinsip membaca. Yang pertama akan berfokus pada teks itu sendiri, dan 5 prinsip yang kedua yang berikutnya akan berfokus pada respons kita terhadap teks untuk memastikan bahwa kita mendengarkan firman Allah. Bagian yang pertama, prinsip membaca sesuai dengan teks itu sendiri. Ada 5. Yang pertama, dalam mempelajari firman Tuhan nubuatan, membacanya dengan cermat dan jujur sebagai teks yang baru. Yang kedua, membacanya dengan hati-hati sebagai teks yang penting. Yang ketiga, membacanya secara estetis sebagai teks yang indah. Yang keempat, membacanya sebagai kontekstual di dalam konteks Alkitab. Yang kelima, membacanya secara intertekstual dalam kaitannya dengan ayat-ayat Alkitab lainnya. Bagian yang kedua, 5 bagian yang kedua itu, prinsip yang pertama, prinsip membaca teks secara rohani sebagai teks yang diilhami. Yang kedua, membacanya secara cerdas sebagai teks yang sulit. Yang ketiga, membacanya secara bersama sebagai teks untuk komunitas, community. Yang keempat, membacanya secara eksistensial sebagai teks yang melibatkan kehidupan kita. Dan yang kelima, membacanya secara etika untuk penafsiran yang bertanggung jawab.
Jadi bagian yang pertama kita akan lihat bahwa ternyata dalam mempelajari nubuatan itu harus jujur, harus cermat, harus hati-hati, sesuai dengan kontekstual, bertanggung jawab apa yang kita dapat, apa yang kita dapati. Nah, pelajaran sekolah sahabat hari Minggu berkata begini, siapa yang membaca, hendaklah ia mengerti. Saya rasa ini ada dalam Wahyu 1 ayatnya yang ketiga, adalah sebuah harapan dari Allah bagi kita semua sebagai pelajar Alkitab atau pembaca Alkitab, yaitu berbahagialah setiap kali kita membaca, mendengar, menuruti apa yang tertulis dalam firman-Nya. Artinya begini, menuruti artinya kita sudah mengerti apa yang dimaksudkan. Siapa yang membaca ialah hendaklah ia mengerti. Saudara-saudara, prinsip yang pertama yaitu membaca dengan cermat dan jujur diangkat dalam ayat ini. Karena begini, di dunia kekristenan ini ada begitu banyak denominasi. Ada denominasi A, B, C, D, dan lain-lain. Masing-masing gereja, masing-masing denominasi kadang punya interpretasi atau arti yang lain dari apa yang mereka baca dari nubuatan yang ada dalam Alkitab. Apa yang mereka baca lewat Alkitab tentang nubuatan. Masing-masing gereja denominasi kadang-kadang punya interpretasinya sendiri. Nah, karena begini, jika kita mempelajari Alkitab, ada istilah aplikatif, yang artinya saudara boleh mengaplikasikan ayat ini apa yang saudara inginkan sendiri, digabungkan dengan kehidupan Anda sehari-hari. Nah, tapi kalau berbicara tentang nubuatan, teologi, teodisi, dia sama dengan rumus matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada 1 tambah 1 sama dengan 3. Nubuatan itu seperti mempelajari matematika yang tidak bisa orang lain sampaikan 1 tambah 3 sama dengan 7. Tidak bisa. Harus 1 tambah 3 sama dengan 4. Kalau aplikatif, saudara terserah. Saudara mau buat aplikasi bagaimana, aplikasi begini, itu terserah. Tetapi nubuatan, 1 kali 1 sama dengan ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan lain sebagainya. Tetapi, mengapa banyak gereja punya interpretasi yang berbeda? Ya karena membaca tetapi tidak mengerti. Membaca firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Contoh, nubuatan 2300 petang dan pagi. Ada yang menyampaikan bahwa itu belum terjadi. Padahal itu sudah terjadi. Selanjutnya, penulis pelajaran sekolah sabat, Shawn Boonstra. Jadi dia ini adalah seorang pembicara, seorang penulis buku nubuatan yang cukup terkenal, seorang pendeta. Itulah sebabnya penulis pelajaran sekolah sabat untuk sepanjang triwulan ini dia banyak sekali berkontribusi, dan karena latar belakang pendidikan pelayanan yang cukup terkenal, cukup luar biasa, kita berdoa bermohon supaya kita boleh memahami apa yang dimaksudkan dalam pelajaran sekolah sabat. Nah, Shawn Boonstra, dia katakan begini, jadi di si pengajar membaca Alkitab tetapi tidak mendengar suara Tuhan berbicara. Yang lain sampai pada kesimpulan yang jelas tetapi bertentangan dengan pekabaran Alkitab. Kadang-kadang saudara-saudara sudah dengan cermat, sudah dengan susah payah, kita belajar Alkitab, mengambil satu kesimpulan, menurut saya ini benar, tetapi sebetulnya itu bertentangan dengan pekabaran kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Karena tidak berserah kepada Tuhan. Tanpa berserah diri kepada Tuhan dan tanpa hati yang terbuka untuk mempelajari kebenaran, mereka yang membaca Alkitab kemungkinan besar tidak hanya akan kehilangan pekabarannya, tetapi juga salah memahami karakter Allah yang pengasih dan kudus yang diungkapkan dalam halaman-halamannya. Dilanjutkan kembali Shawn Boonstra di buku yang sama. Seperti yang dikatakan seorang pengkhotbah tua. Mungkin Alkitab itu seperti biola tua
Anda dapat memainkan nada apa yang Anda suka, atau bahasa yang sering kita pakai yaitu suka-suka saya mau interpretasi bagaimana. Namun Alkitab sendiri tidak menyarankan hal seperti itu. Saudara bisa buat interpretasi masing-masing terserah saudara, tetapi namun Alkitab sendiri tidak menyarankan hal seperti itu. Dalam mempelajari firman Tuhan ada istilah sola scriptura, artinya biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Biarkan Alkitab menerangkan dirinya sendiri. Nah, sebaliknya, itu mengundang kita untuk membaca dengan asumsi bahwa Tuhan tidak berbicara dengan sia-sia dan bahwa kita dapat mengetahui kebenaran dari apa yang Dia katakan melalui firman-Nya. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita boleh membaca dan mengerti? Nah, bacalah itu dengan cermat dan jujur. Jadi prinsip yang pertama yang tadi diangkat adalah prinsip-prinsipnya adalah bacalah firman Tuhan itu dengan cermat dan jujur supaya kita boleh mengerti. Dan karena juga Tuhan ingin dipahami. Pelajaran sekolah sahabat hari Senin berbicara soal Tuhan ingin dipahami. Saudara-saudara, ungkapan ingin dipahami sering kita jumpai dalam kehidupan berpacaran, dalam kehidupan keluarga. Kadang-kadang istri suka dipahami oleh suami. Kadang-kadang juga begitu, suami ingin dimengerti. Nah, ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang juga ingin dipahami. Tetapi mengapa kita tidak memahami maksud-maksud Tuhan? Mungkinkah kurang berkomunikasi atau kurangnya kita berdoa kepada Tuhan? Ya, bisa jadi. Nah, ada begitu banyak ayat-ayat yang dicatat dalam Alkitab di pelajaran sekolah sahabat hari Senin bahwa Allah kita Dia sangat memahami akan kehidupan kita. Dia penuh dengan pengetahuan. Dia tahu akan situasi kita. Dia memahami saya dan saudara. Tetapi mengapa kita kadang-kadang kurang memahami maksud-maksud Tuhan? Ya mungkin karena kita kurang berkomunikasi. Dalam hubungan berpacaran atau dalam hubungan rumah tangga, terjadi salah paham, terjadi salah marah-marah, salah paham. Karena kenapa? Karena tidak memahami satu dengan yang lain. Mengapa terjadinya kurang memahami? Karena kurang berkomunikasi satu dengan yang lain. Manusia sangat terbatas dalam berbicara dan dalam berpikir. Itu sebabnya saudara-saudara, kita kadang kurang mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Banyak kasus dalam ayat-ayat Alkitab yang bagi kita sukar untuk dimengerti seperti mungkin contoh Yesaya 55 ayat 9, firman Tuhan berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara kalau perhatikan juga dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, Mazmur 147 ayat 5, Roma 11 ayat 33, 1 Yohanes 3 ayat 20 adalah bukti bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan hikmat, kekayaan, pengetahuan. Dia sangat memahami akan situasi dan keberadaan kita manusia. Nah, bagaimana dengan kita manusia? Contohnya, tadi di kitab Yesaya, kayaknya Allah memakai kosakata yang sulit, atau mungkinkah Allah tidak bisa memakai kosakata yang baik supaya kita cepat memahami maksudnya? Shaun Brunstra dia katakan begini, masalahnya bukanlah Tuhan tidak memiliki kosakata untuk berkomunikasi dengan kita, tetapi masalahnya adalah kita tidak memiliki kosakata atau kapasitas intelektual untuk memahami Dia sepenuhnya. Susah sekali untuk menyelami maksud-maksud dari Tuhan. Itu firman Tuhan yang katakan. Dia menambahkan lagi, jadi Shaun
Bunsra, dia menambahkan lagi begini. Meskipun kita tidak akan pernah mengerti segalanya, kita dapat memahami apa yang diperlukan untuk keselamatan kita. Ya, meskipun tidak semua kita memahami rencana-rencana Tuhan, tetapi setidaknya kita memahami bahwa rencana keselamatan dari Tuhan berlaku kepada kita semua. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita boleh memahami Tuhan yang walaupun belum segalanya? Kita harus rendah hati dalam mempelajari firman Tuhan dan menyadari bahwa pemahaman kita terbatas. Namun Tuhan telah memberikan cukup pemahaman untuk memperoleh keselamatan dan dengan mengikuti prinsip belajar nubuatan, yaitu membacanya dengan hati-hati. Apa yang akan dibaca? Firman yang disembunyikan menurut kitab Daniel. Hari Selasa, saudara-saudara, Daniel sembunyikanlah firman itu. Ini merupakan instruksi malaikat Tuhan kepada Daniel, dimulai dengan sebuah perintah untuk sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikan kitab itu. Subjek yang dibahas adalah kitab Daniel itu sendiri. Dan kemudian, mungkinkah pengetahuan yang tiba-tiba meningkat pada akhir zaman adalah pengetahuan tentang kitab Daniel itu sendiri? Berikut ini beberapa jawaban yang boleh saya bagikan mengapa malaikat menginstruksikan supaya firman itu disembunyikan. Yang pertama, waktunya belum tiba. Saudara-saudara, pesan yang diterima Daniel berkaitan dengan akhir zaman jauh di masa depan. Suatu periode yang belum terjadi pada saat itu. Jadi, jika diungkapkan terlalu dini, pesan itu bisa disalahpahami atau tidak relevan bagi sesama Daniel. Yang kedua, rencana Tuhan terungkap bertahap. Dalam sejarah penyelamatan, Tuhan mengungkapkan kehendaknya secara bertahap. Nubuatan Daniel berhubungan erat dengan nubuat dalam Wahyu yang baru diungkapkan kepada Yohanes berabad-abad kemudian. Jadi bertahap. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan atau distorsi. Jika firman Tuhan itu dipahami di luar konteks atau disalahartikan, itu bisa menyebabkan kebingungan atau bahkan penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak siap menerimanya. Yang keempat, pengetahuan akan bertambah di akhir zaman. Frasa banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah menunjukkan bahwa makna nubuat ini akan menjadi lebih jelas saat waktunya sudah dekat, ketika orang-orang dengan bimbingan kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus, mulai mempelajari firman itu lebih dalam, lebih memahami, lebih dalam rencana Tuhan. Tuhan menyatakan firman-Nya pada waktu yang tepat. Kita hidup di masa di mana kitab Daniel sedang dibukakan, maka marilah kita mempelajarinya dengan tekun dan memohon hikmat dari Roh Kudus untuk memahaminya. Saudara-saudara, dalam mempelajari Alkitab atau mempelajari firman di hari Rabu, katakan begini, dalam mempelajari firman Tuhan, itu butuh ketekunan dan kesabaran. Sama seperti para reformator gereja Advent, para reformator Kristen, para pionir-pionir gereja. Mereka telah dengan susah payah, dengan ketekunan, dengan kesabaran mempelajari firman Tuhan yang walaupun kadang-kadang ada yang salah mengartikan seperti William Miller. Dia membuat satu kekeliruan terhadap firman Tuhan, tetapi itu bukan berarti kesalahan dari firman, tetapi orangnya yang mungkin kurang mempelajari firman atau kurang berhikmat. Tetapi itu tidak membuat niatnya itu ciut. Itulah sebabnya William Miller tidak putus asa untuk menggali lebih dalam tentang firman yang dimaksudkan dalam kitab Daniel, dan pada akhirnya dia mengerti akan maksud dari firman tersebut. Selanjutnya, orang Advent, orang Kristen patutlah berterima kasih atas
ketekunan dan kesabaran yang telah ditunjukkan oleh para reformator gereja. Sehingga bisa melahirkan satu kebenaran yang diungkapkan dengan cara mempelajari firman Tuhan. Matius 5 ayatnya yang ke-8, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 sampai 17, dan Lukas 24 ayatnya yang ke-27. Memberikan informasi-informasi yang penting sehubungan dengan firman Tuhan itu sifatnya kekal untuk kebaikan kita semua, dan firman Tuhan itu menjelaskan dirinya sendiri. Bagaimana caranya mempelajari firman Tuhan? Nah, ini dia punya cara-cara. Membacanya secara kontekstual. Nah, jadi prinsip yang keempat ini yaitu mempelajarinya secara kontekstual dalam Alkitab. Fokusnya dalam Alkitab. Mempelajari dengan cermat, dengan sabar, mempertimbangkan setiap konteks di mana itu dikatakan. Terus, mengapa masih ada orang yang salah mempelajari firman Tuhan? Nah, di sini dikatakan begini. Mereka memperlakukan kitab suci sebagai kumpulan bebas dari ucapan atau peribahasa yang dapat mereka gunakan untuk mengatasi situasi tertentu, dan mempelajari firman tidak sesuai dengan konteks pembicaraan. Contoh, bahasnya A, nah, dibahas B, tidak sesuai dengan konteks apa yang dimaksudkan. Selanjutnya, hari Kamis, kiasan atau harafiah. Dalam Alkitab ada banyak sekali kiasan-kiasan atau gambaran-gambaran, simbol-simbol atau harafiah. Nah, apalagi tentang nubuatan. Dan ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh para pelajar atau para pembaca Alkitab atau nubuatan. Itu termasuk saya dan saudara. Yaitu bagaimana menentukan dalam ayat Alkitab itu kira-kira ini berbicara simbolik atau harafiah. Ini menjadi satu kebingungan bagaimana menentukan hal itu. Dan mengapa Tuhan menggunakan simbol-simbol dalam Alkitab. Contohnya, dalam kitab Daniel, beruang yang mempunyai 3 tulang rusuk di dalam mulutnya. Dalam kitab Wahyu ada naga yang mempunyai banyak kepala. Semuanya simbol atau gambaran yang bagi orang yang belum mempelajari firman Tuhan itu dengan baik akan kebingungan. Dulu juga saya waktu masih kecil bingung. Binatang yang keluar dari dalam laut, dari dalam bumi, berkepala ini, bertanduk ini, dan lain sebagainya. Bingung kalau belum belajar dengan baik. Selanjutnya, contohnya juga ada dalam Daniel 7 ayat 7, Daniel 8 ayat 3, Daniel 7 ayat 24. Mengatakan bahwa ada binatang yang menakutkan. Giginya kuat dari besi dan besar. Seekor domba jantan di depan sungai dalam Daniel 8 ayat 3. Mempunyai 2 tanduk dan satunya lebih tinggi. Ada 10 tanduk dan lain-lain dalam Daniel 7 ayat 24. Sedangkan dalam Wahyu 1 ayat 16, Efesus 6 ayat 17, Ibrani 4 ayatnya yang ke-12, mengatakan, tangan kanannya memegang 7 bintang, dan mulutnya keluar pedang bermata 2. Pedang roh ialah firman Allah. Firman Tuhan itu hidup kuat seperti pedang bermata 2. Wahyu 12 ayatnya yang pertama, Wahyu 21 ayat 2, Efesus 5 ayat 31 dan 32, Yeremia 6 ayatnya yang kedua, mengatakan, perempuan, wanita, berselubung matahari, perempuan yang berdandan untuk suaminya, perempuan itu melambangkan atau wanita itu melambangkan gereja. Pertanyaan, mengapa Tuhan membuat begitu banyak kiasan atau simbol? Mengapa Tuhan membuat begitu banyak kiasan atau simbol? Jawabannya adalah supaya kita dapat percaya bahwa Tuhan ingin kita lebih giat untuk mempelajari firman-Nya dan memahami arti dari simbol-simbol itu. Kesimpulan, saudara-saudara. Yang pertama, marilah kita mempelajari firman Tuhan atau nubuatan itu dengan rendah hati, dengan cermat, hati yang jujur, supaya kita bisa
mengerti. Yang kedua, marilah kita mempelajari firman Tuhan dengan hati-hati, supaya kita bisa memahami maksud Tuhan walaupun tidak semuanya karena keterbatasan kita sebagai manusia. Yang ketiga, kita hidup di zaman modern, zaman di mana kitab Daniel sementara diungkapkan. Marilah kita dengan semangat mempelajari firman Tuhan dan lebih mencintai firman Tuhan itu. Yang keempat, memahami konteks Alkitab. Dan yang kelima, firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Sangat berguna bagi kita semua untuk mempelajari firman atau nubuatan supaya keadaan kita baik-baik saja dan kita lebih memahami situasi sekarang ini dan situasi yang akan datang. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami telah mempelajari firman Tuhan. Apa yang telah kami bahas boleh berguna, menolong akan kehidupan kami, kerohanian kami, membantu kami untuk boleh tetap setia mempelajari firman Tuhan, mengetahui situasi yang ada sekarang ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, ini doa sembahyang kami, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman video pelajaran Sekolah Sahabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, saudara boleh bagikan ini kepada semua orang. Tuhan memberkati, tumere.